Shalom sahabatku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya menyapa saudara sekalian, kiranya selalu sehat di dalam Tuhan kita. Amin. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan akhir-akhir ini terhadap pernyataannya di mana siap membuka hubungan diplomatik kepada bangsa Israel. Ada banyak anti Israel memberikan komentar, tentunya komentarnya adalah sesuatu hal yang negatif. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena tidak siap untuk menerima pernyataan daripada Presiden kita Republik Indonesia. Untuk tidak berlama-lama, kita akan melihat bagaimana statement Presiden Republik Indonesia di dalam siap untuk membangun hubungan diplomatik kepada bangsa Israel apabila Palestina merdeka. Seperti apakah pernyataannya? Mari kita akan saksikan video berikut ini. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Oke, demikian pernyataan daripada Presiden kita Republik Indonesia. Kesimpulan dari pernyataannya itu dia mengatakan bahwa Indonesia hanya memandang perdamaian. Ingat loh ya, hanya memandang perdamaian, tidak berpihak kepada Israel dan tidak juga berpihak kepada Palestina. Bahkan dia mengatakan bahwa apabila Palestina merdeka, maka Indonesia harus juga siap untuk membangun hubungan diplomatik kepada bangsa Israel. Nah, inilah yang menjadi sorotan di mana banyak netizen tidak menerima atas pernyataan yang diberikan oleh Presiden kita Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo. Sehingga mereka berkomentar yang aneh-aneh, yang dimana Presiden Republik Indonesia itu berpihak kepada bangsa Israel. Sebetulnya kalau kita telusuri teman-teman bahwa Pak Prabowo sedang menyatakannya atau membangun hubungan diplomatik ya kepada bangsa Israel dengan two-state solution. Nah, two-state solution ini adalah berbicara suatu perdamaian ya, suatu perdamaian. Tetapi apa yang terjadi? Hamas salah satunya adalah wabah sebetulnya untuk tidak mengadakan suatu perdamaian ini. Kalau kita baca banyak berita, justru ada banyak warga-warga Gaza demo dan mengusir itu Hamas keluar dari Gaza. Kenapa? Karena kerinduan daripada warga-warga sipil Gaza ini supaya mereka benar-benar merdeka, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Hamas justru ingin menyerang Israel dan akhirnya juga Israel kan membalas sehingga membadir itu
Gaza. Nah, apa yang terjadi bahkan sampai hari ini Hamas tidak pernah berhenti untuk menyerang Israel, padahal kerinduan daripada orang-orang sipil yang ada di Gaza itu mereka harus bisa mengalami atau ingin merdeka. Nah, ini yang dimana seringkali tidak dipahami oleh orang-orang yang anti Israel. Tetapi kita akan melihat teman-teman bagaimana komentar daripada seorang Ustadz Abdul Somad. Apa pernyataannya bagi khususnya pejabat Republik Indonesia, di mana seseorang yang berpihak kepada bangsa Israel. Seperti apakah pernyataannya? Mari kita akan lihat video berikut ini. Kalau ada di antara orang Indonesia yang mendukung Israel, kalian pengkhianat Indonesia. Bayangkan, kalau ada orang yang berpihak kepada bangsa Israel, kalian adalah pengkhianat Indonesia. Ini Ustadz Abdul Somad saja yang mengatakan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Presiden kita Prabowo berpihak kepada bangsa Israel? Kan belum tentu juga. Nah, statement ini yang seringkali yang dimana disalahpahami oleh orang-orang kaum yang anti Israel. Kita akan lanjut. Karena Indonesia ini merdeka, salah satunya adalah berkat pengakuan Palestina, doa orang Palestina. Dia mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka salah satunya karena pengakuan Palestina, karena doa Palestina. Apakah benar pernyataan demikian? Saya tidak membaca sejarah ya, tapi mohon teman-teman memberikan komentar dalam hal ini. Apakah Ustadz Somad benar bahwa Palestina adalah salah satu yang mengakui Indonesia merdeka atau yang mendoakan Indonesia ini merdeka? Kita lanjut. Andai Anda bukan seorang Muslim, Anda adalah seorang Indonesia. Andai bukan orang Islam, andai bukan orang Indonesia, cukup menjadi manusia. Tak usah jadi orang Indonesia, tak usah jadi orang Islam. Cukup jadi manusia saja untuk memahami masalah Palestina. Nah, itu. Jadi, saya pikir ini adalah sesuatu hal yang salah dalam pandangan seorang Abdul Somad ya, bahwa kalau ada warga Indonesia berpihak kepada bangsa Israel, bukan berarti dia pengkhianat bagi bangsa Indonesia kan. Justru ini adalah suatu ungkapan yang dimana menyakiti hati bangsa sebetulnya. Coba kalau bangsa Israel tidak diganggu, saya percaya bahwa Palestina sampai hari ini baik-baik saja. Siapa yang menduluankan membuat masalah? Hamas itu yang menduluakan. Nah, akhirnya sekarang ingin perdamaian seperti yang dinyatakan oleh Presiden kita Republik Indonesia, ingin mendamaikan. Tetapi ada catatan yang dibuat oleh seorang presiden, membangun juga hubungan diplomatik kepada bangsa Israel. Ini bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Namun ada satu orang juga yang tidak setuju terhadap pernyataan Bapak Presiden kita, yaitu seorang Felix Xiao. Ya, dia mengatakan bahwa Prabowo soal Israel kita harus akui penjajah. Ini gila. Artinya bahwa memang benar-benar Ustadz Felix Xiao ini dia tidak mau bahwa bangsa Indonesia itu membangun hubungan diplomatik kepada bangsa Israel. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana komentar-komentar netizen yang diberikan atau yang dilontarkan kepada Presiden kita Republik Indonesia. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa mending Kang Deddy presidennya. Nah, ini artinya bahwa ketika Prabowo sudah jadi presiden, kerinduan dari seorang Musdalifah ini menggantikan saja itu Presiden Indonesia, biarlah Kang Deddy yang jadi presidennya. Nah, pertanyaan kalau Kang Deddy jadi presiden, apakah masalah Palestina Israel sudah selesai atau mudah untuk diselesaikan? Belum tentu juga. Lalu berikutnya adalah ada yang mengatakan
Presiden gak ada jati diri, malu. Bayangkan ya. Ini Enik Afik, dia mengatakan presiden gak ada jati diri, malu. Artinya ia tidak mau mengakui itu presiden. Dia tidak mau Prabowo itu sebagai presiden yang malu mengakui ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Lalu ada dari seorang Taufik Motor. Dia mengatakan presiden aneh. Lah, apa keanehan yang dilakukan oleh seorang presiden Prabowo? Nggak ada yang salah, cuman Anda yang salah berpikir tentang hal ini. Nggak ada yang aneh. Justru yang dipikirkan adalah jangka panjang. Itu, saudara-saudara. Lalu dari Rozif, dia mengatakan ini presiden yang kamu bangga-banggakan kan? Ya, mungkin pada waktu presiden terpilih, ya salah satu Rozif ini tidak menginginkan ya Presiden Republik Indonesia menjadi nomor 1 di Indonesia. Mungkin yang lain. Sepertinya ini adalah anak-anak Abah. Yang berikutnya adalah gue jadi rakyatnya malu. Maafkan kami saudaraku. Kalau Anda malu mengakui Presiden Republik Indonesia sebagai presiden bagi kita, ya udah nggak usah jadi bangsa Indonesia. Keluar aja dari Indonesia. Ini dari komentar si Wawa. Memang agak aneh ya. Dia malu menjadi rakyat. Lalu kalau kamu tidak mau dipimpin oleh presiden, kamu dipimpin oleh siapa? Atau ingin mencoba melawan pemerintah? Inilah adalah ciri-ciri orang yang dimana anti-Israel, saudara-saudara. Ya, lebih berpihak kepada Palestina. Oke, berikutnya lagi dari King Indo. Dia mengatakan begini, teman-teman. Woi, warga Indo, kenapa pilih Presiden Prabowo? ANJ. Tahu kan apa maksudnya ANJ itu? Ini adalah sesuatu hal yang negatif. Bayangkan loh, seorang presiden dibuat kata-kata yang seperti ini. Saya percaya bahwa orang ini salah satu adalah pendukung presiden, tapi pada akhirnya dia mencoba untuk menjatuhkan, dia mencoba untuk melecehkan nama daripada seorang Bapak Prabowo. ANJ, lalu dikasih emoticon marah, sedih. Bagaimana tanggapan dari teman-teman semua? Lalu ada juga yang mengatakan bahwa dari seorang, kamu nanya, naudzubillah, jangan sampai Israel ada hubungan diplomatik sama Indonesia. Ini adalah otak-otak yang dimana tidak menginginkan suatu perdamaian. Saya mau katakan begini, teman-teman. Saya percaya bahwa seseorang ketika ingin melakukan 100 kebaikan, tetapi satu kesalahan yang diperbuatnya, maka kebaikan itu semuanya tidak diingat lagi. Presiden ada banyak hal melakukan sesuatu hubungan diplomatik kepada negara-negara yang lain, atau menjalin relasi kepada beberapa negara, itu adalah baik. Tapi satu kesalahan yang dilakukan oleh presiden misalnya, maka kebaikan presiden yang 100 kali banyaknya ini dianggap salah semuanya. Ini artinya apa? 100 bagi 1, maka hasilnya adalah 0. Tak heran kenapa banyak orang-orang yang dimana anti-Israel mati-matian bela Palestina. Padahal Presiden Pak Prabowo mengatakan bahwa Indonesia hanya memandang perdamaian. Ingin mendamaikan loh. Tetapi netizen dari Indonesia sendiri mencoba untuk memberikan komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada
presiden kita. Nah, bagaimana tanggapan daripada teman-teman semua terhadap pernyataan daripada Presiden kita Republik Indonesia? Jangan lupa untuk berikan komentar dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Shalom.